Karena sepertinya gue punya unpopular opinion. Gue mau unboxing. Suaranya adalah suara seperti dentingan harpa yang baru pertama kali ku dengar. Oh my god. Hello fellas, di reading vlog kali ini gue akan membaca sebuah novel fantasi yang bertemakan mitologi, yaitu ini dia, Circe. Ini tuh ditulis oleh Madeline Miller dan sebenarnya gue udah baca sampai halaman 10 doang sih kalau nggak salah ya. Oh, halaman 14 ding. Gue udah baca sampai halaman 14 yang bener. Oh iya bener. Gue udah baca sampai halaman 14 dan ya ampun, nih gue udah lama banget gak baca novel fantasi. Terus sekalinya baca langsung disuguhin yang pure fantasi, temanya mitologi pula gitu. Jadi banyak vocabulary di dalam sini yang gue nggak paham dan akhirnya gue harus nyontek gitu ya, nyontek dengan cara membaca versi terjemahannya di Gramedia Digital. Setelah membaca 14 halaman, kalau versi terjemahan itu jatuhnya jadi halaman 22 kalau nggak salah ya. Pokoknya setelah membaca sekelumit dari novel Circe ini, impresi gue adalah banyak banget nama-nama asing di telinga gue. Terus juga memang sih kalimatnya tuh puitis, narasinya puitis, tapi kadang ada beberapa yang ketika diterjemahin tuh jadi aneh gitu loh terjemahannya. Itulah mengapa harus baca versi Inggrisnya juga supaya bisa memahami gitu ya bentuk keindahan dari tulisannya Madeline Miller di Circe ini. Jadi nanti gue akan update lagi kalau udah mengalami kemajuan ya. Sampai saat ini sih masih tersendat-sendat bacanya, kok kayak gini sih kayak gue bakal baca versi terjemahannya aja deh di Gramedia Digital. Soalnya kalau baca English version kayaknya bakalan lama banget, tapi nggak tahu juga, nanti gue update lagi. Sementara sekarang ini kan tanggal 14 Agustus jam 4 sore. Abis ini gue masih harus bikin konten buat pendukung di Karya Karsa, buat feed gue di Karya Karsa. Tapi gue masih bingung gitu untuk merangkumnya. Ada banyak sekali yang pengen gue sampaikan mengenai sebuah buku, actually 2 buku sebenarnya, dan temanya utamanya itu adalah tentang perempuan. Jadi gue merasa setelah membaca itu gue kayak bisa melihat kehidupan perempuan lain gitu, tapi gue belum tahu gitu mau dibikin kontennya kayak gimana. Jadi ya gue mengotret-ngotret dulu skripnya ya. What a wonderful world. Lagi iseng-iseng nyoba layering yang numpuk-numpuk kayak gini. Cita-citanya sih pengen bikin yang kayak gini, tapi masih jauh. Halo, gue lagi di GBK. Sekarang mau nggak lari sih, lebih ke jalan aja. Soalnya gue udah lama banget nggak olahraga. Bulan apa ya kemarin, bulan Juli, gara-gara banyak banget deadline. Jadi gue kayak males gitu untuk olahraga dalam bentuk apapun. Karena gue pikir udah lama nggak olahraga, jadi kayak ya udah males aja gitu. Padahal menurut bukunya Atomic Habits yang ditulis oleh James Clear, dia bilang sebenarnya nggak apa-apa untuk skip habit, tapi yang penting asal balik lagi gitu. Jadi gue sekarang sedang mencoba untuk kembali ke kebiasaan olahraga lagi. Dan ini pertama kalinya gue keluar pas lagi COVID gini. Semoga nggak kenapa-napa. Nanti pas jalan gue kayaknya bakal lepas juga maskernya. Memutuskan untuk selesai jalan di 3.500 langkah. Well, lumayan lah ya setelah lama nggak ngerakin badan. Hari Minggu tanggal 16 Agustus jam 4 sore. Kemarin itu, atau lebih tepatnya semalam, gue lanjut baca Circe kan, dan sudah berhasil saking perjuangannya baca buku ini, sudah berhasil baca sampai halaman 54. Jadinya gue tetap baca yang versi bahasa Inggris karena sayang udah beli mahal-mahal tapi nggak dibaca. Tapi tetap sesekali gue kalau menemukan kalimat-kalimat yang nggak paham gitu ya, dan sering itu terjadi, gue akan melihat contekannya gitu di versi terjemahannya.
Lalu, gue kan udah cukup sering ya melihat beberapa YouTuber loh ya, bukan booktuber, beberapa YouTuber yang membicarakan buku ini dan mereka bilang mereka suka gitu ya. Jadi harapan gue atau ekspektasi gue sebelum membaca ini tentunya cukup tinggi. Akan tetapi setelah 54 halaman berjalan, gue merasa kayak apa ya? Jadi ada satu YouTuber namanya Jen Im, YouTuber lifestyle. Mungkin kamu juga follow dia ya, karena dia adalah YouTuber lifestyle tapi suka baca buku juga gitu. Jadi dia kadang membahas buku juga di channelnya dia. Dia bilang ketika membaca Cersei ini, dia merasa rooting for her. Apa ya bahasanya? Kayak memihak lah sama si Cersei ini. Karena memang keadaan atau kehidupannya itu tidak seberuntung dewa-dewi yang lainnya. Tidak seberuntung saudara-saudaranya dari ayah dan ibu yang sama gitu kan. Tapi gue merasa setelah 54 halaman gue tidak merasakan simpati gitu sama tokoh bernama Cersei ini. Belum keluar gitu simpatinya gue. Yang gue lihat cuma Cersei ini adalah tokoh gadis yang polos dan bertindak ceroboh gitu kan. Dan karena gue belum relate sama tokoh utamanya, jadi sebenarnya faktor yang membuat gue tetap mau baca sampai habis adalah karena memang gue takjub gitu sama kehidupan dewa-dewi yang dijalani di dalam buku ini. Kelakuannya tuh ada-ada aja gitu. Takjub lah gue sama dunia yang dibangun sama Madeline Miller ini. Meskipun kadang-kadang gue ngerasa kayak absurd juga gitu. Tapi itu salah satu faktor yang bikin gue pengen terus lanjut. Bahkan sebenarnya gue cukup tersedot gitu ya sama ceritanya, ngikutin kehidupan para dewa-dewi di dalam dunianya Madeline Miller ini. Gue suka sih ternyata. Untuk tokoh utamanya si Cersei ini gue belum merasakan. Soalnya orang-orang tuh YouTuber lain tuh kayak merasa katanya buku ini tuh bisa mengajarkan tentang kehidupan, bagaimana lu bertahan, bagaimana mengajarkan sikap resilient alias kegigihan gitu ya. Ya mungkin belum kali ya, baru 54 halaman, jadi gue akan lanjutin baca lagi. Hello fellas, sekarang tanggal 17 Agustus jam 2 siang. Gue lagi di luar seperti yang bisa kamu lihat dari backgroundnya ya kan. Jadi gue lagi ikut suami gue buat ikut meeting. Terus tadi sebenarnya gue di sini udah dari jam 12-an lebih gitu. Tapi terus ada teman, jadi gue ngobrol dulu. Terus dia pulang. Jadi gue nggak tahu mau ngapain. Untungnya gue bawa tab gue. Jadi rencananya gue mau lanjutin baca Cersei tapi yang versi terjemahan di Gramedia Digital, karena gue nggak bawa bukunya yang English version karena sayang aja gitu bawa buku bagus-bagus keluar gitu kan. Jadi ya gue mau baca buku, cuman gue bingung nih mau naruh kameranya di mana gitu karena gue nggak bawa tripod. BTW ini adalah coffee shop baru di daerah Antasari. Gue belum pernah kesini dan tempatnya sih kalau aja adem bakalan enak banget tuh. Lihat di belakang ada area luarnya gitu. Oke lah, enough ngobrol-ngobrolnya. Mari kita lanjut membaca Cersei. BTW gue mau update dulu progres baca. Semalam itu gue baca sampai halaman 103 alias bab 7 yang versi terjemahan kan. Dan setelah gue pikir-pikir, kan kemarin terakhir gue update bahwa gue belum bersimpati gitu ya sama si Cersei ini. Tapi ada satu tokoh yang kemunculannya sebenarnya jarang-jarang. Tapi terus gue dari pertama dia muncul pun gue udah kayak gue pengen melihat dia lebih banyak gitu. Pengen dia punya peran lebih banyak di dalam cerita Cersei ini. Dan tokoh tersebut adalah Aetes alias saudara laki-lakinya Cersei, atau bisa dibilang adik laki-laki Cersei. Dan setelah dia dewasa tuh digambarkan dia tuh jadi pemuda yang tampan, terus juga badannya berisi, terus juga dia punya kerajaan sendiri sekarang dikasih sama Helios ya ayahnya. Gue pengen ada lebih banyak Aetes di dalam cerita ini. Akankah dia muncul lebih sering? Gak tahu. Jadi gue baca lagi. Halo, di vlog kali ini gue mau ngajak buat jalan-jalan ke toko buku Gunung Agung. Ini gue lagi di toko Gunung Agung yang di Senayan City. Semoga suara gue kedengeran ya, soalnya gue pakai masker gitu. Gue menemukan buku yang lagi kita baca barengan selama bulan Agustus. Ini dia, Murder in the Crooked House. Terus di bawahnya ada buku-bukunya Agatha Christie. Ada beberapa judul. Itu dia. Gue menemukan juga bukunya Ratih Kumala, Gadis Kretek.
buku detektif Hong Kong, Chang Ho Kei. Chang Ho Kei penulisnya ding. Detektifnya namanya siapa ya? Kwan Chun Dok. Nah ini gue menemukan buku komedi I Am the Banker. Kalau yang nomor 1 sama nomor 2 udah pernah gue review di channel ini. Ini yang terbaru, yang ketiganya. Recommended buat yang suka sama novel komedi, terutama yang profesinya karyawan kantoran. Ini gue belum pernah lihat isinya. Kebetulan ada yang udah dibuka segelnya. Wah, dalamnya cute ya. Ini udah pernah lihat belum ya? Silly Jilly. Oh shoot, jatuh. Ikannya lucu. Wah, Naila Ellis sih memang bukunya tuh gini-gini ya. Ada yang udah pernah baca bukunya Naila Ali? Velas ini sekarang tanggal 19 Agustus jam 6 kurang. Kemarin seharian gue belum update lagi ya progres gue baca Cersei. Dan semalam itu gue berhasil membaca sampai halaman 134 di chapter 12. Impresi gue sejauh ini adalah gue bingung. Ini cerita tuh mau dibawa kemana gitu ini. Jadi gue sengaja memang belum membaca blurb yang ada di Goodreads ataupun membaca review-review lainnya. Kalaupun pernah denger dari beberapa YouTuber aja yang waktu itu gue sempat singgung ya kan, bahwa buku Cersei ini tuh mengajarkan tentang keuletannya si Cersei itu. Ya terlihat sih si Cersei ini semakin kesini semakin terlihat dewasa. Udah gitu karakternya juga ada perkembangan sedikit. Tapi yang bikin gue bingung adalah jalan ceritanya. Jadi gue belum menemukan konflik yang bener-bener begitu berarti sehingga si Cersei ini harus mempertaruhkan segala sesuatunya untuk menyelesaikan konflik tersebut gitu. Itu yang bikin gue bingung. Padahal udah hampir setengah dari buku gitu gue baca ini tuh udah hampir setengahnya, tapi belum ketahuan lah gitu ceritanya tuh mau dibawa kemana gitu. Ada beberapa tokoh baru yang muncul yang di halaman 130-an ini masih belum ada yang terlalu menarik perhatian gue atau bisa relatable atau gue merasa terikat gitu dengan tokoh tersebut, itu belum ada. Jadi sepertinya perjalanan gue masih panjang ya, doakan. Terus hari ini tadi gue udah selesai bikin video buat hari Jumat ini, yaitu video unboxing. Terus abis ini kayaknya gue mau masak buat makan malam. Di sini lagi ada adek gue. Adek gue sedang berkunjung. Terus ini gue mau ngasih lihat tadi abis belanja sayuran. Tada! Fresh ya, gue tuh paling suka deh kalau lihat warna-warna sayur kayak gini, hijau, orange ya kan. Terus ada timun, ada cabe gitu kan. Tapi ini gue nggak belanja ke pasar sendiri sih. Ini gue pakai jasa. Ya pokoknya gue beli di Instagram terus orangnya kayak nganterin gitu. Oke, jadi abis ini gue bakalan masak. Nanti mungkin akan gue kasih lihat footage-nya pas lagi masak. Dan inilah dia the final look mie gorengnya ala chef. Jadi bukan gue yang masak. Udah selesai masaknya dan sekarang kita lagi menikmati hasil masakan itu. Inilah penampakannya. Ya cuma mie goreng doang sih sama nasi. Terus yang bikin spesial adalah kita lagi nonton short movie di YouTube. Judulnya itu The Neighbor's Window. Dan tiba-tiba gue jadi teringat film The Woman in the Window yang gak tahu belum tayang juga sampai detik ini. Ini katanya sih Oscar winning short film. Nih gue kasih lihat. Itu dia. Baru bentar sih, baru berapa menit tuh. Ada yang udah nonton? Gue mau unboxing. Ayo bisa debak gak ini isinya apa? Ayo ditebak-tebak. Ini baru banget nyampe BTW. Baru banget nyampe tadi sore. Enggak sih, udah malam jatuhnya. Jam 7-an gitu. Are you guys ready? 3, 2, 1, and tada! Ya ini buku. Dan ini adalah buku dari BBW. Kalau yang ikutin gue di IG mungkin udah tahu ya bukunya apa. Karena gue bikin caption bahwa tadinya udah bertekad gitu nggak mau beli buku di BBW untuk bulan Agustus ini. Tapi terus pas lagi browsing nongol buku ini. Ini buku yang pengen gue beli. Tadinya mau beli di Better World Books kan. Cuman kayak tar dulu deh. Karena gue tahu ini bakal dijadiin TV series gosipnya. Kalau menurut yang gue baca di Goodreads ya, di profil penulisnya.
Tapi belum tahu juga sih orang yang Behind Her Eyes aja udah nggak ada kabarnya lagi gitu. Jadi buku yang gue beli adalah ya ini dia 13 Minutes yang ditulis oleh Sarah Pinborough. Kalau nggak salah ini buku pertamanya Sarah Pinborough. Setelah ini tuh baru yang Cross Her Heart, itu gue udah punya tapi belum dibaca. Satu lagi yang Behind Her Eyes itu gue udah baca dan udah gue review juga. Itu adalah novel psychological thriller yang gue nggak nyangka bahwa endingnya akan dibawa ke situ. Jadi ya gue punya ekspektasi tinggi lah terhadap buku-bukunya Sarah Pinborough. Meskipun kalau lihat di Goodreads yang dapat rating tinggi sebenarnya cuma yang Behind Her Eyes itu doang sih. Yang lain-lainnya kayak orang-orang nggak se-excited itu sama isinya ya. Tapi tetap harus gue buktikan dengan cara baca sendiri. Jadi ini satu bukunya Sarah Pinborough yang judulnya 13 Minutes. Ini kayaknya lebih ke YA ya, tapi nggak tahu, ntar gue lihat lagi, gue baca dulu. Sama yang satu lagi ini Do Not Disturb. Ini adalah buku lanjutan dari The Girl in 6E yang gue dapet dari BBW Jakarta awal tahun Maret lalu nih. Sayangnya ini kan hardcover, tapi terus gue cek ini cuma ada yang paperback ya. Jadi yaudahlah ya, belum tentu gue suka juga sama ceritanya. Ini dia unboxing yang gue lakukan malam-malam. Sekarang tanggal 24 Agustus, kemarin itu gue update progres baca kan tanggal 19 Agustus ya, hari Rabu minggu lalu. Kemarin gue bilang udah sampai halaman 134. Nah terus hari Minggunya atau hari Sabtu malam itu gue berhasil baca sampai halaman 190-an. Itu berarti dalam waktu kurang lebih 3 atau 4 hari gue cuma baca 60 halaman. Gila sih, baca buku ini tuh bener-bener butuh perjuangan gitu karena narasinya tuh terlalu puitis menurut gue. Udah gitu ceritanya sih yang bener-bener menghambat itu adalah alur ceritanya yang nggak tahu mau dibawa kemana gitu. Gue tuh sampai bikin Insta Stories meminta dukungan ke teman-teman untuk guys gimana nih gue, apakah harus lanjut baca cerita ini atau enggak gitu kan. Terus ada yang reply katanya memang cerita Cersei ini tuh lebih menceritakan kehidupannya si Cersei gitu, tanpa ada sebuah konflik yang berarti yang harus diselesaikan dan membuat kita sebagai pembaca tuh tertarik atau penasaran gitu, pengen tahu akhir ceritanya. Nggak gitu. Jadi ini memang cuma lebih menceritakan tentang fase-fase kehidupannya si Cersei. Untungnya pas halaman 200-an sekian itu ceritanya mulai menarik menurut gue. Jadi ada satu kejadian di dalam hidupnya si Cersei ini yang menurut gue konfliknya tuh lebih berarti gitu dibanding konflik-konflik sebelumnya yang dia hadapi. Jadi itu membuat progres baca gue lumayan cepet tuh. Jadi dalam waktu semalam atau dalam waktu seharian hari Minggu kemarin itu gue berhasil baca sekitar kurang lebih 100-an halaman. Jadi semalam gue udah sampai di halaman 302. Jadi di antara fase-fase kehidupan si Cersei menurut gue ini yang paling menarik. Di sini gue bisa melihat bagaimana si Cersei ini menjadi tangguh gitu ya, badass, tangguh. Terus juga dia berjuang mati-matian untuk melindungi seseorang gitu, untuk melindungi orang ini gitu. Di antara ketiga fasenya yang dialami oleh si Cersei di dalam buku ini, jadi menurut gue dalam buku ini tuh ada 3 fase kehidupannya si Cersei. Pertama ketika dia masih tinggal di istana ayahnya, yang menurut gue itu cupu banget. Gue nggak suka banget deh Cersei di masa-masa itu. Terus kemudian fase kedua adalah ketika dia mulai terlihat dewasa gitu ya, dia bisa mulai mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Kemudian fase ketiga yaitu fase ini nih yang di 100 halaman terakhir, yang menurut gue disinilah Cersei yang tangguh yang gue suka gitu. Selain itu, selain dari Cersei kan sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh lain yang bermunculan dan gue nggak udah nyerah untuk mengingat nama-nama mereka karena juga nama-nama itu cuma kadang disebutkannya 1 atau 2 kali lah paling banyak, kecuali beberapa tokoh yang memang lumayan inti kayak misalnya Athena, Hermes, terus ada satu lagi di sini namanya Odysseus. Kayaknya Odysseus ini pernah disinggung di bab paling awal, cuman gue juga lupa. Oh my god, banyak sekali nama. Jadi ya karena tinggal sisa 30 halaman lagi gue mau baca nih. Semoga 30 halaman bisa selesai hari ini. Sekarang jam 1:30, gue belum makan. Dan ini tadi gue ngegoreng ayam dulu, ngerebus wortel sama motong-motong timun. Ini gue nggak masak from scratch ya, cuma beli yang udah jadi terus tinggal digoreng ulang. Oke, gue makan dulu.
Udah selesai makan, jadi sekarang mari kita lanjut baca. Sekarang tuh jam 2, jadi gue pengen set alarm 1 jam ke depan untuk fokus baca tanpa melakukan hal yang lain seperti misalnya ngecek handphone supaya cepet selesai nih baca sersinya. Oke, kita set alarm dulu ya. Alarm selama 1 jam. Sekarang jam 4 sore, ternyata lebih sejam dari sejam waktu yang gue alokasikan untuk membaca sisa 30 halaman dari Cersei. Tapi sebenarnya tadi setelah selesai membaca pun gue sempet ngecek dulu ke Goodreads untuk melihat review orang-orang, untuk melihat pendapat mereka. Karena sepertinya gue punya unpopular opinion, alias opini pendapat yang berbeda dari kebanyakan orang. Di saat orang-orang lain atau at least teman-teman gue yang di Goodreads memberikan rating cukup tinggi seperti 4 dan 5, gue kayaknya cuma bisa kasih 3 bintang buat Cersei ini. Karena dari awal vlog ini mulai juga gue udah ngeluh, sering banget ngeluh dalam menghabiskan buku ini mengenai narasinya yang berbunga-bunga, mengenai bahasa Inggrisnya yang agak sulit menurut gue sehingga gue harus nyontek ke terjemahannya. Dan itu juga kayaknya salah satu faktor kenapa gue lama baca ini, karena gue kayak tiap abis baca satu bab bahasa Inggrisnya gue akan lihat contekan bahasa Indonesianya alias versi terjemahannya gitu. Jadi ya wajar lah kalau lama. Tapi poinnya lebih berat ke narasi yang terlalu puitis menurut gue. Jadi di sini tuh segala sesuatunya serba diumpamakan. Misalnya aja, kebahagiaan serupa madu memenuhi tenggorokanku. Terus kalau enggak, suaranya adalah suara seperti dentingan harpa yang baru pertama kali ku dengar. Oh my god, itu kalau cuma 1-2 kali disebutkan dalam satu bab gue masih nggak masalah. Tapi ini kayak hampir setiap kalimat akan memakai perumpamaan seperti itu. Itu jadi kayak menghambat menurut gue, bukan membuat ceritanya indah, tapi jadi menghambat proses pemahaman gue terhadap apa sih sebenarnya yang sedang terjadi dalam cerita ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tokoh si Cersei-nya ini gitu. Tokoh si Cersei-nya ini sendiri tuh mengalami perkembangan karakter yang agak lambat di awal. Jadi bisa dibilang alurnya alur cerita ini tuh di awal bener-bener lambat banget. Itu yang membuat gue Kemudian tadi udah gue bilang dari bab 200-an sampai habis baru mulai seru gitu ya, mulai ada sesuatu yang bener-bener at stakes alias beresiko lah yang harus dialami oleh si Cersei ini. Itu baru mulai seru gitu. Tapi 200 halaman itu gue merasa seperti apa ya, seperti baca textbook gitu loh, dimana gue dikasih tahu ada tokoh bernama ini, kakeknya namanya ini, saudara-saudaranya tuh ini gitu. Terus mereka pergi ke pulau ini untuk ketemu si ini. Udah gitu kayak belajar sejarah beneran gitu. Jadi kalau gue inget dulu gue kenapa nggak suka belajar sejarah, karena nggak ada plot yang pasti gitu, cuma ngasih tahu bahwa tahun ini tuh terjadi peristiwa A, tahun ini terjadi peristiwa B, kayak gitu. Jadi itu juga faktornya kenapa gue kurang suka sama buku ini. Tapi kalau faktor yang gue suka adalah yaitu tadi, bahwa akhirnya si tokoh utamanya Cersei ini akhirnya mengalami perkembangan karakter yang membuat dia menjadi tangguh dan juga cerdik dalam melindungi apa yang dia ingin lindungi, itu sesuatu yang berarti buat dia. Dan setelah dipikir-pikir sepertinya Cersei ini ya gambaran manusia mortal alias manusia, bukan dewi, dimana kita kadang suka merasa berbeda gitu ya dibanding lingkungan kita, terus kita suka dikucilkan gitu karena kita berbeda, tapi dalam hati kita pengen membuktikan bahwa kita bisa loh gitu kan. Terus ketika keadaan hidup sudah mulai tenang, ada aja gitu gangguan yang datang mengganggu ya kan. Terus kita harus step forward alias kita harus maju untuk mempertahankan apa yang kita punya dan apa yang kita sayang. Sebenarnya banyak filosofi hidup juga yang bisa dilihat dari hidupnya si Cersei ini. Terus gue baca di Goodreads juga bahwa di dalam sini ada isu tentang patriarki, bahwa laki-laki tuh lebih tinggi posisinya daripada perempuan di dalam sini, dan itu kelihatan banget dan itu sebenarnya salah satu hal yang gue nggak suka juga sih dari cerita ini, karena di sini perempuan seolah-olah tidak bermakna gitu loh di hadapan para dewa-dewa. Mungkin ini juga sebuah sindiran sosial kali ya, gue nggak tahu juga. Itu beberapa pemikiran gue yang terhadap buku ini. Jadi sayang sekali, sepertinya gue hanya bisa memberikan 3 bintang. Kamu sendiri udah baca atau belum? Kalau udah, kasih tau di kolom komen di bawah pendapat kamu.
Apakah ada yang sama kayak gue juga bahwa merasa kurang sreg gitu ya dengan cerita ini? Kasih tahu juga di kolom komen di bawah. Dan ini mengakhiri vlog Agustus ini. Gue akhiri sampai di sini dan sampai ketemu lagi di vlog bulan depan. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. See ya!